Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum Bel. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu? Alhamdulillah ya sehat-sehat aja. Terakhir ketemu kita kapan sih Bel? Terakhir ketemu banget. Pas ini ya, pas nikahannya Mami nggak sih di Surabaya? Iya ada ente ya itu ya. Ya, ada aku itu baru awal-awal di Surabaya. Oh iya tak kira kamu tuh udah dapet sekitar Iya. setahun. Loh, Enggak, dari Desemberan lah baru mulai Surabaya. Desember 2019, berarti baru banget ya itu ya yang pas kita ketemu. Baru banget. Loh, sebelumnya itu kan kamu ngambil S2 kan ya? Yang di Nah, sebelumnya tuh kamu kuliah di mana, Bel? Jurusan apa? Aku dulu S1-nya kan ngabdi di pondok 1 tahun kan, di S1. Iya. Nah, terus gini-gini ustazah loh. Iya, tahu. Nah, terus aku lanjut di UIN Jakarta ngambil ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, itu 3,5 tahun. Itu 3,5 tahun ya? Berarti lulusnya tepat waktu lah, pastilah. Iya, alhamdulillah. Nah, kan ini kan ngabdi di pondok setahun ya, otomatis kan dirimu udah kuliah ya di sana ya, berarti 2 semester kan ya? Kan 1 tahun, berarti 2 semester. Nah, kenapa kamu lebih milih untuk ke UIN Jakarta gitu loh, ke luar ke universitas negeri itu kenapa, Bel? Jadi pertama pas itu tuh karena emang disuruh orang tua juga buat lanjut keluar. Karena apa? Biar aku tuh dapat pengalaman baru, biar dapat suasana baru. Jadi kan kita biar dapat apa ya, banyak lah macam-macam di luar itu. Karena orang tuaku kan juga alumni, jadi ngerti lah. Jadi apa yang kita bisa dapat di luar dari pondok gitu. Makanya akhirnya milih banyak sih sebenarnya tujuannya UI, UGN dan sebagainya. Cuman ya qadarullah jadi dapetnya di UIN Jakarta. Alhamdulillah. Ambilnya ekonomi Islam gitu. Ekonomi Islam. Nah, Gitu. terus yang pas kita ketemu itu kan 2019 ya, Desember. Nah, itu kan kamu S2, ya kan? S2-mu di mana? Aku sekarang lanjut di UNER ya, Universitas Airlangga. Ngambil Sama? Masih linear sih jurusannya. Oh. Fakultas Ekonomi Bisnis, masih jurusan Sains Ekonomi Islam gitu. Oh, nah ngomong-ngomong nih Bel, aku tuh dengar masuk S2 itu gara-gara keterima LPDP. Nah, kenapa kamu, Ya, betul. apa pertimbangannya kamu ngambil beasiswa LPDP? Jadi mulai dari S1 itu juga udah banyak kan beasiswa-beasiswa. Jadi selama S1 aku daftar di beasiswa namanya Karya Salemba 4. Itu belum terlalu hype banget kayak bidik misi dan sebagainya ya, karena cuma baru beberapa universitas negeri. Nah, dari mulai S1 tuh aku emang pengen lanjutnya sebenarnya S2-nya ke luar negeri. Oh. Nah, sebenarnya banyak kan beasiswa kayak Australian Award Scholarship, dari Brunei, dari Turki. Itu beberapa aku udah nyoba kira-kira 3 beasiswa, dan itu persiapannya tuh udah mulai dari S1, apalagi dari segi bahasa Inggrisnya kan. Iya. Itu butuh skor TOEFL atau skor IELTS. Biasanya sekarang namanya skor IELTS gitu. Dan itu susah banget kan. Aku tuh sempet pasti belajarnya itu selain di Jakarta selama S1, aku belajar di Pare. Jadi kalau kalian tahu, di Pare itu ada yang namanya Kampung Inggris. Nah, itu di sana selain cost-nya itu lebih murah, living cost sama biaya untuk kursusnya itu lebih murah, tapi juga kualitasnya emang pasti lebih sama aja gitu dengan apa kursus-kursus yang lain yang lebih mahal, apalagi di Jakarta gitu. Iya, pasti. Akhirnya dari ngikutin beberapa seleksi kayak AS, terus kayak Turki gitu, ternyata belum rezeki tuh, karena salah satunya itu nilai IELTS aku belum mencukupi. Jadi yang standarnya 6,5, terakhir aku dapat skor itu baru 6. Nah, jadi masih kurang 0,5 gitu kan. Ya Allah, walaupun 0,5 itu kecil, walaupun 0,5 itu kecil, tapi di IELTS itu tuh susah banget. Memang susah itu gitu kan.
Udah akhirnya karena udah ada pembukaan LPDP, karena juga nilai aku yang 6 itu tidak cukup untuk daftar yang luar negeri, akhirnya aku udah daripada mau bazir nilainya, aku coba daftar yang dalam negeri gitu kan. Tapi kan aku nggak niatnya cuman iseng-iseng aja, tapi emang kampusnya aku pilih emang bener-bener yang aku mau, PB sama UNER, karena di situ jurusan yang aku mau tetap masih ekonomi Islam kan. Udah, karena sudah melewati beberapa tahap seleksi, 3 kalau nggak salah kemarin itu, dan memang cukup lama juga proses seleksinya gitu, ya udah alhamdulillah dikasih amanah deh dapat jadi beasiswa gitu. Nih, kan sekarang berarti kan udah dapat beasiswanya ya Bel ya? Ya kan? Ya. Kamu lagi menjalani beasiswa itu. Nah, terus abis itu aku tuh kayak pernah denger apa ya, cerita-cerita gitulah kalau misalkan anak LPDP tuh harus ada peraturannya yang banyak banget. Itu emang beberapa ada di kontrak sih. Yang penting peraturan yang paling ketatnya itu intinya harus menjaga nama baik LPDP itu sendiri kan. Kayak kalau misalnya kita kena ada masalah dan sebagainya, otomatis kita di-cut kan beasiswanya. Sama masalah kita nggak boleh double gitu dapat beasiswa lain. Jadi kalau kita udah dapat LPDP, kita nggak boleh dapat beasiswa lain gitu kan. Kecuali emang kita ternyata tidak mencukupi, terus kita melewati izin LPDP, itu diperbolehkan. Gitu. Selain persiapan nih ya, selain yang apa dirimu ke Pare itu, ya kan? Itu persiapan apa lagi sih Bel yang harus dipersiapkan? Untuk LPDP itu sendiri sebenarnya persyaratannya cukup banyak ya, kayak selain dari segi bahasa, terus juga IPK yang mencukupi, terus kita juga harus dituntut pernah aktif gitu lah selama S1 itu, kita udah kontribusi apa dari bidang sosial gitu. Kebetulan aku emang termasuk suka kegiatan volunteer tuh, jadi itu bisa menambah kayak bobot CV aku gitu. Aku pernah join jadi pengajar di suatu pedesaan, terus ketika itu KKN dan volunteer lainnya kayak gitu. Jadi selain itu kita juga butuh sertifikat apa, intinya kita bukan orang yang pasif atau kuliah pulang ketika S1 gitu. Kurang lebih itu sih syarat-syarat administratifnya. Nih, gitu. Waktu kan karena emang banyak banget ya beasiswa LPDP tuh menurutku incaran banget nih bagi anak-anak yang udah lulus tingkat sarjana. Nah, di situ tuh ada nggak sih, ini nih lebih spesifik lagi ya Bel ya. Jadi ada nggak sih ilmu-ilmu ma'had nih, lebih khususnya yang kamu bawa, ilmu-ilmu gontor yang kita kan udah 6 tahun, apalagi dirimu 1 tahun ya kan. Itu yang kamu terapin pada saat kamu itu mau ikut tes LPDP itu gitu loh Bel. Kan banyak tuh belajar dan sebagainya itu udah pasti, tapi ilmu khususnya itu yang kita bawa dari gontor itu kamu kayak gimana? Sebenarnya ada 3 mahfudat itu yang bener-bener mengantarkan aku dalam LPDP nih ya, yang udah terkenal banget nih. Pasti siapa sih yang nggak tahu, kayak manjada wajada, terus barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia, man sobar gafiro, kita juga disuruh sabar, man saro ala darbi wasola, yang berjalan pada jalannya itu maka akan sampai. Jadi kurang lebih 3 mahfudat itu yang benar-benar jadi pegangan aku selama kehidupanku dan juga selama beasiswa ini, seleksi ini. Jadi ya pada saat itu emang benar-benar kita dituntut untuk bersabar, untuk bersungguh-sungguh itu dari mempersiapkan persyaratannya, bukan ketika hanya mendekati proses seleksi saja, tapi juga memang harus setahun sebelumnya minimal gitu kan, karena persyaratannya itu butuh waktu banget gitu kan. Sabar di sini kenapa? Karena proses beasiswa itu aku kemarin kayak hampir di PHP-in gitu loh. Kok bisa? Prosesnya tuh lama banget. Karena misalnya dari proses pertama nih, seleksi pertama ke seleksi kedua itu pengumuman tuh ada kali 2 bulanan. Jadi ketika itu kan kayak ini masuk nggak ya, ini masuk nggak ya, makanya jadi selama proses itu pun aku tetap ikut seleksi beasiswa lainnya gitu loh. Karena kan ya selama ada kita punya opportunity, ya kenapa nggak diambil gitu loh, kayak gitu. Jadi sama masalah ala darbi wasola itu maksudnya, jadi karena di sini aku udah kekeh sebenarnya dari awal itu ada dukungan juga dari orang tua untuk lanjut studi gitu kan, walaupun emang tujuan awalnya itu di luar negeri, tapi ya selama tujuannya juga baik dalam negeri pun sebenarnya juga nggak ada masalah gitu kan, karena kualitas pendidikannya juga nggak kalah loh sama yang luar negeri gitu. Pasti. Gitu, jadi kurang lebih itu aja. Ya Allah Bele. Oh ya, ini nih sebelum kita tutup terakhir, ada nggak sih pesan khusus banget buat teman-teman yang udah selesai lulus S1 nih, apalagi khususnya kan
misalkan anak-anak Ma'had ngeliat terus habis itu pengen ngelanjutin ke LPDP, ada nggak pesan khusus banget buat mereka? Jadi pesan aku buat teman-teman atau ya adik-adik yang mau lanjut untuk mendapatkan beasiswa studinya, ya boleh di S1 atau S2 dan sebagainya, itu tuh sebenarnya beasiswa itu hanya butuh kemauan yang keras, jadi butuh usaha aja. Semua orang itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dan pasti memang disamakan, baik yang mempunyai inteligensi yang tinggi maupun tidak, tapi juga tetap opportunity-nya akan sama. Tapi berbeda dengan mereka yang hanya berpangku tangan sama dengan yang benar-benar berusaha gitu. Pasti Allah akan menilainya itu berbeda gitu. Jadi ya terus berusaha dan jangan lupa berdoa serta libatkan ridho Allah dan ridho orang tua. Penting banget itu yang terakhir, ridho Allah dan ridho orang tua. Pokoknya kalau udah orang tua ngeridoin tuh lancar semuanya, Bel ya. Ya, Bel, insya Allah. kita saling mendoakan ya. Aku doain kamu sukses, kamu juga Ya, harus doain aku sukses juga. Pokoknya kita sama-sama Iya, sukses di luar sana. Pokoknya ya gimana baiknya nanti. Pokoknya pas reunian kita dah sama-sama sukses juga. Amin, 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 amin. Makasih ya Bel udah mampir, makasih banyak. Sama-sama sukses YouTube-nya ya. Makasih juga ini pengen sharing-sharing sama teman-teman alumni biar Iya, nyambung iya. juga silaturahminya ya kan, mumpung lagi Iya. Covid kayak gini. Jadi memanfaatkan waktu Ya, yang ada. bagus sih, demo bagus, keren banget sih. Amin, amin. Apalagi ada dirimu. Iya. Apalagi ada dirimu kan, mau aku ajak sharing-sharing di sini, berbagi informasi sama teman-teman. Yes, makasih ya Bel ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.